Nah, sebelum masuk pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu dan langsung membaca Al-Quran supaya pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Silakan ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ada sholat subuh tadi? Ada, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya, karena ada rasa-rasanya ada yang nggak hadir ini. Awal puasa sudah ada yang alfa. Baik, Rafiko Anum, Hadir, Bu. semangat Anum. Harus semangat, Bu. Teddy Saputra, Hadir, Bu. Yulia Lestari, Hadir, Bu. Sylvia Sanora. Alfa, Bu. Nggak ada suratnya ya? Ada, Bu. Sylvia Rahmi, Sakit, Bu. ada suratnya tadi? Ada, Bu. Baik, pada minggu lalu kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan Yulia Lestari. Sistem pencernaan, Bu. Nah, sistem pencernaan. Ibu bilang pada minggu lalu bahwa sistem pencernaan ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu sistem pernapasan. Siapa yang tahu apa sih kaitan sistem pencernaan dan pernapasan? Nanti Ibu kasih bintang di absennya. Saya, Bu. Rafika Anom. Nanti, Bu, kalau dalam sistem pencernaan ini berhubungan dengan pernapasan karena berhubungan dengan adanya oksigen, Bu, yang membawa makanan ke bagian-bagian tubuh kita, Bu. Nah, benar sekali. Siapa lagi? Nambahin, Bu. Silakan Yulia Lestari. Kaitannya sistem pencernaan dengan sistem pernafasan karena nanti makanan yang diserap oleh tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh tuh juga diperlukan ada oksigen nanti, Bu. Baik. Nah, ada poin plus untuk Rafiko Anom dan Yulia Lestari. Baik, benar sekali yang dibilang oleh Rafiko Anom dan Yulia Lestari. Pembelajaran kita pada minggu lalu itu sistem pencernaan berkaitan dengan sistem pernapasan pada hari ini. Nah, untuk menjelaskannya, tadi kan ada Yulia Lestari dan Rafiko Anom bilang ada oksigen di sistem pernapasan ini. Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, indikator pencapaian anak-anak Ibu pada hari ini itu ada 3 indikator yang harus anak-anak Ibu pahami dan mengerti. Yang pertama yaitu pastinya anak-anak Ibu tahu apa sih organ-organ sistem pernapasan dan fungsinya. Selanjutnya, anak-anak Ibu bisa menjelaskan tentang sistem jalannya pernapasan itu dari hidung sampai nanti ke alveolus. Nah, yang ketiga, pastinya di setiap sistem itu ada penyakit. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi apa-apa saja penyakit yang ditimbulkan pada sistem pernapasan ini. Dan indikator yang ketiga yaitu anak-anak Ibu nanti mampu mengidentifikasi penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernapasan. Pastinya di setiap sistem itu ada penyakitnya. Jikalau pola hidup tidak sehat, ada pasti penyakit yang akan timbul. Nanti anak-anak Ibu setelah Ibu jelaskan materinya, silakan nanti berdiskusi. Mengenai diskusinya nanti Ibu jelaskan kembali. Baiklah, kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu anak-anak Ibu tahu fungsi dan apa-apa saja organ atau alat sistem pernapasan. Nah, siapa yang tahu apa-apa saja alat-alat sistem pernapasan dan fungsinya? Dipersilakan. Ibu, Dipersilakan, Nom. ada hidung, kemudian ada faring, laring, paru-paru, sama alveolus, Bu. Nah, benar sekali. Baiklah, benar sekali yang dibilang oleh atau yang disebutkan oleh Rafiko Anum tadi. Nah, di setiap alat atau organ pernapasan yang disebutkan Anum tadi ada fungsinya yang menyokong jalannya sistem pernapasan. Nah, langsung saja kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu tentang jalannya sistem pernapasan. Nah, jalannya sistem pernapasan ini berdasarkan alat tadi itu, yang pertama itu ada hidung.
Nah, hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Jadi ada kan bulu-bulu hidung. Nah, fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk. Jadi yang kotor-kotoran hidung itu berasal dari kotoran udara yang terhirup. Nah, langsung masuk ke pangkal tenggorokan atau faring, lalu masuk ke tenggorokan dan laring, lalu masuk ke bronkus. Nah, bronkus itu percabangan. Nah, paru-paru anak ibu kan ada dua, jadi bercabang di sini. Nah, yang percabangan itu adalah bronkus. Nah, sedangkan yang di dalam itu adalah bronkeolus, lalu yang kecil-kecilnya di dalam itu ada alveolus. Nah, alveolus itulah yang nantinya tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, itu kan fungsi dari sistem pernapasan. Nah, untuk jalannya sistem pernapasan tadi, Ibu ada video untuk menyokong juga supaya anak lebih mengerti penjelasan dari Ibu. Nah, silakan tonton. Bagaimana ya mekanisme pernapasan? Oksigen masuk bersama udara kemudian menuju trakea, lalu masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, di mana pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung. Nah, dari video tadi, Ibu yakin anak-anak Ibu pasti sudah lebih mengetahui jalannya sistem pernapasan. Diurutkan saja dari hidung sampai ke alveolus. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang jalannya sistem pernapasan? Dipersilakan. Cari terus ya. Jadi nggak ada ngomong. Dipersilakan cari. Itu udara dihirup masuk melalui hidung, di mana di hidung akan terjadi penyaringan udara yang karena adanya bulu-bulu hidung dan lendir. Kemudian masuk ke pangkal tenggorokan atau faring, terus menuju tenggorokan atau laring, kemudian sampai ke trakea. Nanti sesudah trakea ada percabangan masuk ke bronkus. Nanti setelah dari bronkus harus ke bronkiolus, dari bronkiolus lanjut ke alveolus. Di alveolus akan terjadi pertukaran O2 dengan CO2. Nah, benar sekali. Nah, Ibu harap karena Ibu paham untuk selanjutnya, karena Ibu nanti akan mengadakan juga tes di akhir. Nah, jadi pengetahuan anak Ibu pada hari ini Ibu uji pada tes di akhir nanti. Nah, selanjutnya itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada dan pernapasan perut itu sama saja. Dada itu ada inspirasi dan ekspirasi, perut juga punya inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu udara masuk, sedangkan ekspirasi udara keluar. Kalau di pernapasan dada, kalau inspirasi berarti udara masuk berarti rongga dada membesar, tekanan udara di dada itu mengecil, sehingga membutuhkan banyak oksigen di dalamnya kan, berarti makanya setelah itu udara masuk ke dalam. Nah, sedangkan ekspirasi itu udara keluar, X keluar, berarti rongga dada mengecil, otomatis kalau mengecil tekanan udara di dalam buangan pasti membesar kan. Nah, makanya udara itu keluar melalui mulut. Sama juga di perut juga seperti itu. Tapi kalau dada itu pakai rongga dada, sedangkan perut itu pakai diafragma. Jadi adanya kontraksi dan relaksasi antara diafragma. Kalau dia inspirasi itu diafragmanya itu berkontraksi, sedangkan relaksasi. Kalau ekspirasi diafragmanya berrelaksasi, seperti itu. Jadi kalau diafragmanya berkontraksi, otomatis perut itu mengembang, diafragma itu pergi melengkung kembali gitu kan. Nah, jadi udara masuk ke dalam. Sedangkan kalau ekspirasi itu perut membesar, diafragma kembali berrelaksasi, lalu udara keluar. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut ini? Tidak, Bu. Nah, kita langsung saja masuk ke indikator yang ketiga, yaitu tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Nah, siapa yang tahu contoh satu? Apa sih penyakit sistem pernapasan beserta penyebabnya? Dipersilakan. Asma, Bu. Nah, asma itu apa penyebabnya? Bisa jadi karena udara yang kotor, terus di paru-parunya ada yang rusak, Bu. Nah, benar juga, asma itu juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi
kalau misalnya orang tua anak ibu itu asma, berkemungkinan juga anak ibu asma seperti itu. Jadi, tapi kemungkinannya kecil jadi kalau diiringi dengan pola hidup yang sehat. Nah, anak ibu bisa lihat itu contohnya ada kanker paru-paru. Nah, anak ibu yakin pada masa pubertas ini, anak ibu pasti pengen mencoba hal-hal baru. Hal-hal baru seperti rokok pasti ditawari oleh temannya, cobalah. Nah, padahal rokok itu banyak zat berbahaya. Nah, bisa anak ibu lihat ada paru-paru orang yang menghitam dan juga paru-paru itu disebabkan oleh mereka tuh rajin merokok. Jadi asap rokok itu yang dihirup lalu di alveolus itu sudah bersarang asap-asap rokok, makanya terjadinya kanker paru-paru. Mau anak ibu kanker paru-paru? Tidak, Bu. Makanya terus dalam pola hidup sehat dan jangan sembarangan menerima ajakan teman untuk merokok. Pokoknya harus hidup sehat supaya kedepannya tidak ada penyakit-penyakit yang mengganggu. Juga ada TBC. TBC itu virus yang menyebabkannya. Contohnya itu pada dulu ada asap kan, ada asap. Nah, asap itu banyak bakteri-bakteri di dalamnya. Nah, banyak zat-zat yang juga berbahaya, jadi bisa menyebabkan virus. Akhirnya virus itu yang menyebabkan penyakit TBC. Jadi selalu pakai masker karena kan sekarang ada pandemi juga. Nah, di pandemi anak-anak ibu siapa yang tahu apa sih kaitan antara pandemi itu dengan sistem pernapasan dan kenapa kita harus memakai masker? Karena virusnya menyerang paru-paru, Bu. Nah, benar sekali, makanya harus pakai masker. Nah, jadi patuhi protokol kesehatan pakai masker supaya nanti partikel-partikel udara yang jahat dan juga virus-virus itu tidak masuk ke paru-paru dan juga kita tidak menyebarkan penyakit ke yang lain. Nah, banyak lagi contoh-contohnya. Silakan anak ibu nanti silakan berdiskusi. Tentukan ada dua penyakit beserta penyebabnya yang menyerang sistem pernapasan. Dipersilakan ibu bagi menjadi dua kelompok saja, terserah saja kelompoknya. Baik, bagaimana diskusinya? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Jadi bagaimana sudah siap? Belum, Bu. Apa lagi? Ini Bu yang asma ini apa penyebabnya, Bu? Nah, asma itu seperti dijelaskan oleh Amu tadi, asma itu bisa juga dari partikel-partikel udara yang jahat kan. Nah, makanya pakai masker. Nah, selain itu juga faktor keturunan. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 dijelaskan apa hasil diskusinya. Baiklah, tadi kami sudah mendiskusikan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama yaitu ada laringitis, itu penyebabnya karena peradangan pada laring, Bu. Kemudian ada TBC, Bu, disebabkan oleh bakteri yang terjadi pada alveolus. Nah, benar sekali. Silakan duduk di belakang. Ya, Bu. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, penyakit pada pernapasan yang saya ketahui yaitu TBC, di mana alveolusnya rusak karena bakteri tuberkulosis. Terus asma, yaitu karena alergi yang menyebabkan susah bernapas. Bu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Teddy tadi, kan ada alergi di asma. Nah, di alergi di asma itu disebabkan juga dengan udara. Jadi, udara banyak partikel-partikel debu di udara yang bisa menyebabkan alergi pada sistem pernapasan kita. Nah, baiklah, kita sudah belajar mengenai 3 indikator, berarti materi kita pada hari ini telah selesai. Nah, nanti setelah ini ibu bagikan soal tesnya, tapi kerjakan saja di rumah. Tapi tidak boleh bertanya ke abang atau ke mamanya ya. Iya, Bu. Nah, silakan langsung nanti malam kirimkan ke WA ibu ya. Ya, Bu. Nah, baik, pada minggu depan kita akan belajar tentang sistem peredaran darah.
Nah, kaitannya antara sistem peredaran darah dengan sistem pernapasan kita pada hari ini, siapa yang tahu? Sebelum Ibu jelaskan. Nggak ada yang tahu? Belum baca, Bu. Belum baca ya. Nah, jadi sistem pernapasan tadi seperti anak Ibu jelaskan tadi ada berkaitan dengan oksigen. Kita mengambil oksigen di luar lalu memasukkannya ke organ kan. Nah, alat transportasi itu darah. Jadi darah yang membawa oksigen. Jadi kita pelajari lebih lanjut di sistem peredaran darah besok. Nah, untuk materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan jelaskan. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu organ-organ yang untuk sistem respirasi ada mulai dari hidung, kemudian taring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, di mana untuk sistem pernapasan ini ada pernapasan dada dan pernapasan perut yang terjadi ada inspirasi dan juga ekspirasi. Kemudian ada banyak penyakit yang dapat ditemukan di sistem pernapasan seperti TBC, asma, dan penyakit lainnya. Nah, benar sekali. Dengan telah diberikannya kesimpulan oleh teman anak Ibu tadi, Ibu harapkan materi hari ini sudah anak Ibu pahamkan. Supaya lebih paham lagi, belajar lagi di rumah mengenai materi ini dan materi kita besok. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tetap berada di kelas sampai guru selanjutnya masuk ya. Ya, Bu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.